Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aplikasi Pembelajaran Mesin dan Jaringan Neural pada Mesin Filtrasi Emisi Gas Pabrik Berbasis Organisme Diatom. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Caroline Alfani, Nabila Zuardi, Yeremia Satya Rajendra, Hasna Nur Hidayati, Agisna Azahra, dan Muhammad Iqbal Nafisa Putra. Pada presentasi kali ini yang akan kami bahas adalah analisis kasus, proses usaha mitra, persoalan utama mitra, solusi yang diusulkan, manfaat bagi mitra, dan keberlangsungan program terhadap usaha mitra. Selanjutnya, inti materi akan disampaikan oleh rekan saya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai bab pertama dari 1.1 analisis kasus sebagai subbab pertama. Basilario Viciaceae sp. merupakan famili dari kingdom Protista yang tersebar dari perairan air tawar hingga perairan air asin, serta berperan sebagai biofilter alami bagi emisi atmosfer pada suatu ekosistem. Pada masa hidupnya, Basilario Viciaceae sp. dapat melaksanakan aktivitas filtrasi secara bebas di alam dengan kurang lebih filtrasi 584 juta liter per tahun dibandingkan pohon dewasa yang mampu menyaring udara dalam atmosfer sebesar 10 juta liter per tahun. Sehingga efisiensi daripada Basilario Viciaceae sp. dalam menyaring emisi pada atmosfer cenderung tinggi dibandingkan kemampuan rata-rata pohon di alam. Efisiensi filtrasi Basilario Viciaceae sp. juga turut dipadati oleh ketidakmampuan organisme dalam famili tersebut pada penyaringan atmosfer tanpa rangsangan sirkulasi air maupun arus listrik. Interval hidup organisme yang termasuk ke dalam famili Basilario Viciaceae sp. tergolong pendek, yaitu 1 hari hingga beberapa minggu tergantung dengan suplai nutrisi yang absorpsinya melalui lingkungan secara eksoterm. Meskipun demikian, efisiensinya yang tinggi dalam filtrasi gas mampu meningkatkan kadar udara bersih di alam secara signifikan, yang tentunya sifat biologis tersebut dapat diaplikasikan penggunaannya pada perusahaan dengan tingkat emisi yang tinggi. Dengan analisis pembelajaran mesin hingga jaringan neural yang mempermudah penyimpanan data, mesin dapat diprogram sedemikian rupa untuk memahami jenis serta kadar senyawa dalam emisi sehingga proses filtrasi yang melibatkan organisme pada famili Basilaria Viciaceae sp. terarah secara optimal. Selanjutnya kita masuk pada subbab 1.2 yaitu proses usaha mitra. Di sini kami mengambil mitra yaitu PT Etana Bioteknologis Indonesia. PT Etana Bioteknologis Indonesia adalah perusahaan biofarmasi yang didirikan pada tahun 2014 dan berbasis di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perusahaan ini fokus pada penelitian, pengembangan, dan produksi terapi biologis untuk mengobati berbagai penyakit serius seperti kanker, penyakit metabolik, autoimun, serta penyakit lainnya yang mengancam jiwa. Etana telah membangun jaringan aliansi dan kemitraan strategis dengan produsen farmasi internasional yang memiliki rekam jejak kuat dalam meneliti dan mengembangkan obat-obatan yang aman dan berkhasiat, sehingga memungkinkan Etana untuk menawarkan perawatan baru ke pasar Indonesia. Pada saat yang sama, Etana berupaya membangun sumber daya manusia Indonesia dan kemampuan penelitian serta produksinya sendiri dengan membangun fasilitas manufaktur dan penelitian biofarmasi multiguna yang ramah lingkungan, yang dikelola oleh lulusan terbaik dari lembaga penelitian dan pendidikan medis terkemuka di Indonesia. Etana juga mengembangkan berbagai produk biofarmasi inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap pengobatan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Etana juga menjadi perusahaan farmasi pertama di ASEAN yang memiliki teknologi mRNA untuk produksi vaksin. Selanjutnya yaitu 1.3 persoalan usaha mitra. Mitra mengalami kesulitan dalam mengelola emisi secara efisien dan berkelanjutan karena belum adanya sistem yang mampu mengintegrasikan teknologi filtrasi berbasis biologis dengan kecerdasan buatan atau AI.
Besi Lirio PCA SP memiliki potensi yang sangat besar sebagai biofilter karena dapat menghasilkan emisi dalam jumlah yang signifikan jika dibandingkan dengan metode konvensional. Namun, efektivitas organisme ini sangat penting bagi stabilitas lingkungan seperti kualitas udara, arus listrik, dan ketersediaan nutrisi yang tidak dapat ditentukan secara otomatis. Proses pemeliharaan dan perbaikan masih banyak dilakukan secara manual sehingga kurang konsisten dan kurang fleksibel terhadap perubahan kadar emisi. Ketidakefisienan ini menghambat upaya terwujudnya sistem filtrasi ramah lingkungan dan berbasis data yang seharusnya dapat mendukung terciptanya ekosistem industri yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dari persoalan sebelumnya, di sini terdapat sebuah solusi di mana dengan pemeliharaan dan pemberian rangsangan listrik yang tepat pada Basilario PCISP, harapannya dapat meningkatkan stabilitas lingkungan melalui pemantauan fluktuasi senyawa atmosfer dengan basis big data. Namun, organisme tersebut tentunya memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tetapi, keterbatasan organisme ini, seperti usia yang pendek dan kebutuhan kondisi tertentu, dapat diatasi dengan penerapan machine learning. Kemudian juga, melalui supervised learning, organisme ini dapat beroperasi lebih optimal dan mengirim data lengkap secara otomatis kepada tim atau badan peneliti perusahaan mitra. Nah, selanjutnya ada 1.5 yaitu manfaat bagi mitra. Implementasi mesin filtrasi emisi berbasis organisme Basilario PCISP yang dikombinasikan dengan teknologi pembelajaran mesin dan jaringan neural memberikan sejumlah manfaat strategis bagi PT Etana Bioteknologis Indonesia. Manfaat tersebut antara lain, yang pertama adalah peningkatan efisiensi pengendalian emisi. Yang kedua, dukungan terhadap keberlanjutan operasional industri biofarmasi. Yang ketiga, efisiensi biaya dalam jangka panjang. Yang keempat adalah peningkatan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Lalu yang terakhir, yaitu kemudahan dalam proses dokumentasi dan pelaporan lingkungan. Lalu yang terakhir, ada keberlangsungan program terhadap usaha mitra di 1.6. Program aplikasi pembelajaran mesin dan jaringan neural pada mesin filtrasi emisi pabrik berbasis organisme diatom mendukung keberlanjutan usaha PT Etana Bioteknologis Indonesia melalui yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Integrasi teknologi pembelajaran mesin dan jaringan neural dengan sistem filtrasi berbasis organisme diatom memungkinkan proses pemantauan dan pengelolaan emisi dilakukan secara otomatis dan adaptif. Hal ini meningkatkan akurasi, mengurangi ketergantungan pada instansi manual, serta menekan biaya operasional jangka panjang melalui pengelolaan yang lebih efisien dan berbasis data. Yang kedua, ada kontribusi dan pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan organisme diatom sebagai agen filtrasi biologis menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dukungan kecerdasan buatan memungkinkan sistem bekerja secara presisi dalam menyaring emisi, sekaligus memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Hal ini memperkuat citra perusahaan sebagai pelaku industri biofarmasi yang inovatif dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.